pencarian korban dan juga upaya penyelamatan adalah mitigasi bencana. Provinsi Jawa Tengah, tadi Kepala BNPB menyebut jadi provinsi yang paling banyak mengalami bencana di awal Januari ini. Selain di Pekalongan juga tadi disebut ada di daerah Demak, Jawa Tengah. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap melaporkan informasi terkini dari pencarian korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Gina Wirana dan juga juru kamera Roy Pancaputra di Puskesmas Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Jinawi, selamat sore. Bagaimana proses pencarian korban dan kondisi korban yang selamat yang dirawat di Puskesmas? Ya baik, sejak pukul 8 pagi tadi memang ini dilakukan pencarian oleh personel gabungan, tidak hanya dari SAR dan juga TNI Polri, namun juga ada relawan dari berbagai elemen seperti dari relawan desa dan juga relawan swasta begitu. Dari jam 7 pagi tadi sudah melakukan apel, kemudian jam 8 pagi mereka sudah mulai berangkat untuk melakukan proses evakuasi di mana jaraknya sekitar 5 km dari sini. Nah, sampai jam 3 sore tadi sekitar 7 jam pencarian ini sudah ditemukan setidaknya 3 korban meninggal dunia. Salah satu diantaranya adalah korban laki-laki yang merupakan bayi berumur 5 bulan. Dan kemudian sementara korban luka-luka lainnya sudah ditemukan sebelumnya sekitar 13 korban yang semuanya sempat dirawat di Puskesmas Petung Kriono, kemudian setidaknya sebagian besar sudah dirujuk ke rumah sakit terdekat di rumah sakit sekitar Kota Pekalongan dan juga Banjarnegara. Kemudian yang dirujuk ke RSUD Pekalongan seperti itu. Kemudian ada juga yang rawat jalan. Namun tadi salah satu korban yang rawat jalan di rumah kemudian harus dirujuk ke RSUD Pekalongan, ke RSUD terdekat agar mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dan penanganan intensif seperti itu. Karena diketahui adanya luka yang kemudian ternyata luka tersebut ternyata cukup membuat kondisi si korban melemah. Sampai saat ini korban yang masih dirawat di Puskesmas Petung Kriono sendiri tinggal 1 dan kondisinya saat ini lumayan membaik. Namun dari data yang kami dapatkan memang kebanyakan korban yang mengalami luka-luka dan rawat jalan ini memang rawat jalan dan juga rawat inap ini memang ditemukan adanya luka-luka yang cukup serius seperti itu. Sepertinya ada memar, juga pernah saat kejadian merasakan hipotermia dan juga merasakan adanya disfungsi begitu, dan juga beberapa dari diantara mereka patah tulang begitu, dan juga luka-luka ringan lainnya. Namun yang luka berat itu dirujuk ke rumah sakit terdekat seperti itu. Oke. Jinawi, hari ini juga proses pencarian sudah memasuki hari kedua. Tadi Kepala BNPB bilang kan masih akan berlangsung sampai 7 hari. Masih ada 7 korban yang dinyatakan hilang. Fokus untuk pencarian titiknya di mana-mana saja, Jinawi? Ya baik, kalau jika fokus pencarian sendiri ini memang sudah ditentukan ada 3 titik. Yang pertama adalah di area kafe, kemudian di area rumah dari sekretaris desa atau Pak Care, dan kemudian di area aliran sungai, di mana titik-titik itu adalah titik-titik yang terparah dan titik-titik di mana banyaknya korban jiwa ditemukan. Perlu diketahui bahwa memang ada area kafe di situ yang merupakan area yang cukup parah karena di sana adalah ada aktivitas warga dan juga aktivitas dari wisatawan yang melakukan sebelumnya pada sore hari sebelum kejadian melakukan aktivitas seperti berekreasi seperti itu. Namun ketika sore hari ketika hujan lebat kemudian mereka mengetahui adanya tanda-tanda longsor, kemudian lari begitu ke arah rumah dari Bapak Sekdes, yang maksud kami almarhum Bapak dari Sekretariat Desa. Dan kemudian di 2 titik itu ternyata adalah tempat dari longsor itu berlangsung, sehingga banyak korban yang berada di kedua titik tersebut. Namun juga memungkinkan adanya korban-korban yang mungkin terseret aliran air karena longsor terjadi akibat hujan yang cukup deras, sehingga memungkinkan pencarian di area-area aliran sungai jika memungkinkan adanya korban-korban yang terseret aliran sungai seperti itu.
Dari pantauan kami baru saja ini ditambahkan setidaknya satu alat berat yakni ekskavator untuk membuka jalan dan untuk mempermudah akses pencarian seperti itu. Tadi pagi ada satu ekskavator yang diterjunkan ke area longsor, kemudian penambahan satu ekskavator lagi pada sore hari tadi sekitar 3:30 ini ditambahkan menuju ke akses lokasi, dan juga ada 4 anjing pelacak yang juga diterjunkan untuk mengevakuasi beberapa korban yang masih hilang. Setidaknya dari data yang kami temukan ini setidaknya ada 7 orang yang dilaporkan hilang. Dan kemudian yang memang sedang dilakukan pencarian. Dari keseluruhan tadi, saudara, dari sekitar jam 8 sampai jam 3 sore tadi ini ditemukan setidaknya 3 korban yang ditemukan, namun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sehingga harus dibawa oleh setidaknya 2 ambulan tadi menuju ke kediaman atau rumah keluarga, seperti itu. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Gina Wirana dan juga juru kamera Roy Pancaputra langsung dari Puskesmas Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dan saudara, informasi terkini dari pencarian korban longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah nanti akan hadir dalam program Kompas TV lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV. Saya Mada Pelfrina, sampai jumpa.